Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Salsabila Hawari dari kelas MN22M akan mempresentasikan proposal usaha saya, jasa cuci Mr. Wash. Pada era modern ini, jasa cuci atau bisa disebut laundry telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Banyaknya pekerja kantoran, mahasiswa, dan penduduk urban yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaian. Maka dari itu, Mr. Wash hadir sebagai solusi profesional di bidang jasa cuci pakaian. Mr. Wash menyediakan layanan cuci pakaian dengan standar kualitas tinggi yang menjamin kebersihannya, keharumannya, dan keawatan pada pakaian pelanggan. Selain itu, Mr. Wash juga menyediakan layanan laundry kilat bagi pelanggan yang membutuhkan pakaian bersih dalam waktu cepat. Fasilitas antarjemput pakaian juga ditawarkan untuk menambah kenyamanan, sehingga pelanggan tidak perlu repot datang langsung ke outlet. Lalu tujuan dari Mr. Wash ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan cuci pakaian agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, dan yang kedua menjamin kebersihan dan keawetan pakaian dengan menggunakan bahan pencuci yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengoptimalkan layanan antar jemput pakaian untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi layanan yang efektif untuk memperkuat daya saing Mr. Wash dalam industri jasa cuci pakaian. Oke, di sini adalah identitas perusahaan saya. Nama usahanya itu Jasa Cuci Mr. Wash dan mereknya itu Mr. Wash, dan pemiliknya itu saya sendiri, Nadira Salsabila Hawari. Dan kegiatan usaha saya itu ada cuci pakaian atau laundry, lalu cuci kering atau bisa disebut dry cleaning, lalu setrika dan lipat, lalu ada layanan laundry kilat, lalu ada layanan antar, dan terakhir adalah jemput pakaian. Dan di sini ada nomor teleponnya, email, dan alamat perusahaan saya itu ada di Jalan Mawar Selasih 3, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lalu berikut adalah logo perusahaan saya, dan untuk keterangannya yaitu pada logo jasa cuci Mr. Wash ini menampilkan gambar mesin cuci dan ember yang berisi pakaian, mencerminkan layanan yang efisien dan ramah lingkungan. Mesin cuci yang melambangkan teknologi modern dan kemudahan dalam mencuci, sementara ember dengan pakaian menunjukkan sentuhan manual dan perhatian pada detail. Penggunaan warna cerah bisa menambah kesan segar dan bersih serta menarik perhatian pelanggan. Lalu di sini ada struktur organisasi dan uraiannya. Yang pertama itu pemilik, saya sendiri, yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kedua, bagian pencucian yang bertanggung jawab atas proses pencucian, pengeringan. Lalu yang ketiga, bagian setrika yang bertanggung jawab atas proses penyetrikaan dan pelipatan pakaian. Yang terakhir, bagian layanan antar jemput, mengatur jadwal dan rute penjemputan serta pengantaran pakaian ke pelanggan. Lalu di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Segmentasi pasar pada perusahaan saya itu geografisnya target utamanya adalah area perkotaan, pusat bisnis, dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti kompleks perumahan, apartemen, kampus, dan daerah kos. Lalu demografisnya yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga muda, serta pekerja dengan mobilitas tinggi. Bisa dilihat dari tabelnya. Maka dari analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa analisis potensi pasar yang dipilih yaitu pekerja dan mahasiswa, karena pekerja membutuhkan jasa laundry karena keterbatasan waktu dan gaya hidup sibuk. Lalu mahasiswa membutuhkan jasa laundry karena
kesibukan akademik, fasilitas mencuci yang terbatas, serta kepraktisan dan efisiensi biaya. Lalu ada analisis keluaran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk menyediakan layanan jasa cuci pakaian. Produk utama kita adalah cuci setrika dan layanan antar jemput. Dan yang kedua, price. Jasa cuci Mr. Wash adalah layanan jasa cuci yang menggunakan strategi harga per kilogram dengan variasi harga untuk layanan ekspres atau pakaian berbahan khusus. Dan yang ketiga, place. Usaha jasa cuci Mr. Wash ini juga terletak di daerah Karawang Barat, yang dimana tempatnya sangat strategis dan berada di daerah perkotaan, yang di sekitarnya terdapat lingkungan kampus, perkantoran, dan pemukiman masyarakat. Dan yang keempat, promotion. Usaha jasa cuci Mr. Wash ini juga menggunakan promosi digital media seperti sosial media, website atau Instagram, TikTok, dan lain-lain. Lalu di sini ada aspek keuangannya. Sumber dana kita itu dari modal pribadi sebesar 208.350.000. Lalu di sini ada kebutuhan biaya investasinya, yaitu biaya tetap awal atau investasi awal. Di sini bisa dilihat di tabelnya. Biaya sewa kita tuh 1 tahun 100 juta dan biaya pembelian peralatannya sebagai berikut. Lalu di sini ada biaya operasional bulanan. Gaji karyawannya kita itu 4 orang, yang operator laundry ya, itu sebulannya 2 juta per orang. Lalu kalau untuk kurir gajinya 1.500.000 per orang, dan saya itu mempunyai 2 orang khusus untuk kurir ya. Di sini adalah biaya-biaya lain-lainnya, bisa kalian lihat. Lalu di sini ada estimasi pendapatan dan biaya selama umur investasi. Estimasi pendapatan kami itu yaitu dari jumlah pelanggannya hariannya 20 pelanggan, rata-rata cucian per kilogram yaitu 3 kg, dan harga jasa laundry per kilogramnya itu 7.000. Pendapatan layanan tambahannya itu 300.000 per bulan. Dan untuk estimasi pendapatan hariannya yaitu 20 dikali 3 dan dikali 7.000, totalnya 420.000 per harinya. Dan untuk estimasi pendapatan bulanannya yaitu sebesar 21.600.000 itu per bulan. Dan untuk estimasi pendapatan tahunannya sebesar 259.200.000. Lalu di sini ada estimasi biaya tahunannya, yaitu total biaya operasional tahunannya sebesar 194.400.000 per tahun. Lalu ada estimasi laba tahunan dan laba bersih setelah pajak atau EAT sebesar 64.800.000 per tahun. Lalu di sini ada cash flow atau cost of capital, yaitu rumusnya penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomi. Umur ekonomi pada perusahaan saya itu 5 tahun ya. Jadi masukkan investasinya yang tadi di modal pribadi 208.350.000 dan modal kerjanya 106.850.000 dibagi 5. Hasilnya yaitu 20.300.000 per tahun. Dan hasil dari penyusutan itu dicantumkan pada tabel berikut yang ada penyusutannya. Lalu untuk menghitung tabel cash flow ini yaitu dari tahun 2021 ya, EAT-nya sebesar 60.800.000 dan penyusutannya tadi dari hasil yang di atas 20.300.000
Nah, EAT ditambah penyusutan hasilnya menjadi 85.100.000 dan ditaruh di kas bersihnya. Lalu kas bersih dikali diskon faktor dan hasil PV kas bersih pada tahun 2021 itu sebesar Rp70.883.300 dan seterusnya sama begitu. Lalu di total PV kas bersihnya. Lalu di sini ada analisis payback period atau PP, yaitu investasinya tadi 208.350.000 dan kas bersih tahun satunya itu yang tadi dimasukin 85.100.000 dibagi dikurang investasi, yaitu hasilnya 123.250. Seterusnya dikurang sampai nggak bisa dikurang lagi, karena pas bagian kas bersih tahun ketiga nggak bisa dikurang, maka mentok di kas bersih tahun kedua. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu PV hasil dari pengurangan kas bersih tahun kedua itu 34.910.000 dibagi proses tahun ketiga, yaitu 90.144.000 dan lalu dikali 12 bulan, hasilnya 4,4 bulan. Maka payback period pada usaha ini 2 tahun 4 bulan. Lalu ada average rate of return, yaitu rumusnya sebagai di tabel berikut. Ya, kita jumlahin dulu EAT-nya atau total EAT-nya. Total EAT-nya itu sebesar 384.689.000. Lalu kita masukkan rumus rata-rata EAT ya seperti berikut. Lalu hasilnya 76.937.800 rupiah. Lalu kita cari rata-rata investasinya sebagai berikut rumusnya. Investasi dibagi 2 ya hasilnya 104.175.000. Lalu kita cari ARR-nya dengan rumus rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, yaitu sebesar 73,8% atau bisa dibulatkan menjadi 74%. Lalu kita mencari NPV-nya. Rumus NPV-nya yaitu PV kas bersih dikurang investasi 288.761.810 rupiah dikurang investasi 208.350.000, yaitu hasilnya 74.411.830 rupiah. Lalu untuk profitability indexnya, pengambilan keputusan jika P1 lebih besar dari 1 dan bisa disebut layak, dan jika P1 kurang dari 1 bisa disebut juga tidak layak. Di sini kita sudah mencari profitability indexnya yang sebesar 1,35%. Jadi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis jasa cuci Mr. Wash ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang dapat keuntungan yang tinggi. Lalu di sini ada aspek manajemen dan operasi. Di sini ada fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning. Dalam fungsi perencanaan, Mr. Wash merencanakan berbagai aspek operasional, keuangan dengan pemasaran untuk mencapai target dan menjaga kualitas layanan. Lalu untuk yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dari Mr. Wash ini dilakukan dengan membentuk struktur yang memungkinkan distribusi tugas dan tanggung jawab secara efektif.
Langkah-langkahnya meliputi pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, dan koordinasi tim. Dan yang ketiga, pergerakan atau disebut aktuating. Fungsi pergerakan di Mr. Woz ini bertujuan untuk mengarahkan dan memotivasi tim agar bekerja secara produktif. Hal ini mencakup pemberian motivasi, pelatihan karyawan, dan komunikasi efektif. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di Mr. Woz berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Ini mencakup pengawasan operasional, evaluasi kinerja karyawan, analisis keuangan, dan feedback pelanggan. Lalu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM pada Mr. Woz disesuaikan dengan kebutuhan operasional agar produktivitas tetap optimal melalui analisis kebutuhan karyawan berdasarkan jam operasional, volume layanan, dan target pertumbuhan. Mr. Woz merencanakan untuk memiliki 4 operator laundry dan 2 kurir antar jemput. Dan rekrutmen dan seleksi. Proses ini dilakukan saat pembukaan usaha, dan jika ada karyawan yang mengundurkan diri, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan teknis kandidat. Lalu pengembangan karyawan. Melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan layanan dan penguasaan teknologi yang digunakan di laundry seperti mesin cuci dan aplikasi layanan. Lalu ada aspek teknis atau operasi. Tujuan aspek teknis atau operasi yaitu meningkatkan efisiensi proses operasional, memastikan kualitas hasil cuci yang konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik, meminimalisir biaya operasional dan penggunaan sumber daya, memastikan keamanan dan peralatan secara berkala, dan meningkatkan fleksibilitas layanan dengan menyesuaikan permintaan pasar. Lalu ada penentuan lokasi usaha. Ya, itu ada 2 faktor utama, dari kepadatan penduduk, aksesibilitas, dekat dengan pasar target, biaya sewa atau beli tempat, dan keamanan lingkungan. Lalu dari faktor sekunder, yaitu ada persaingan di sekitar lokasi, dekat dengan toko penunjang usaha, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan air dan listrik yang stabil, potensi pengembangan area. Lalu dampak lingkungan. Usaha Mr. Woz ini berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, terutama pada elemen tanah, air, udara, dan manusia sekitarnya. Yang pertama, dampak terhadap tanah. Adanya limbah padat seperti kantong plastik dan sampah lainnya yang tidak terurai berakibat pencemaran tanah akibat bahan kimia yang terserap ke dalam tanah yang dapat merusak kualitas tanah dan mempengaruhi vegetasi di sekitarnya. Lalu yang kedua, dampak terhadap air. Adanya air limbah dari proses pencucian mengandung sisa bahan kimia, deterjen, dan kotoran dari pakaian dicuci mengakibatkan pencemaran air akibat limbah cair yang langsung dibuang ke saluran air umum tanpa pengelolaan dapat mencemari air tanah dan badan air di sekitarnya. Yang ketiga, dampak terhadap udara. Adanya proses pencucian dan pengeringan yang menghasilkan uap serta kemungkinan penggunaan pewangi pakaian berbahan kimia, maka terjadinya emisi bau dari pewangi atau pelembut pakaian yang digunakan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Lalu yang keempat, dampak terhadap manusia. Yang adanya paparan bahan kimia, deterjen, dan pewangi terhadap karyawan dan pelanggan, maka potensi iritasi atau reaksi alergi pada kulit dan saluran pernapasan akibat paparan bahan kimia, deterjen, atau pewangi dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Lalu ada alternatif penyelesaian pada dampak terhadap tanah, yaitu deterjen biodegradable atau deterjen yang ramah lingkungan, dan pengurangan plastik, program daur ulang. Dan untuk dampak terhadap air, yaitu pengolahan limbah air, deterjen tanpa fosfat, pelatihan efisiensi air, dan dampak terhadap udara, yaitu pewangi ramah lingkungan, konsumsi energi efisien, dan ventilasi baik. Dan untuk dampak terhadap manusianya, yaitu
pelatihan K3, bahan kimia aman, dan peredam kebisingan. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan, usaha ini layak untuk dijalankan dan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi pelaku usaha dan karyawan, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Semoga usaha menjadi langkah awal bagi Mr. Woz untuk berkembang menjadi salah satu penyedia layanan laundry terdepan yang mendukung berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Terima kasih.